Selamat malam Bapak. Malam Mas Dengan Pak siapa ini? Denny. Oh, namanya sama Pak. Iya, kebetulan sama ini. Sama. Asli mana Pak? Saya asli Bawen. Oh, aslinya Asli Bawen. Bawen, cuman kan kalau dari ibu asli orang Dayak. Oh, Dayak. Iya, ibu asli orang Dayak. Asli orang Dayak, dan kebetulan kalau dirunut terahnya mungkin salah satu tetua adat besar harusnya jatuh ke ibu karena ibu anak perempuan jatuh ke paman akhirnya gitu ya. Tapi ada gelar dari Dayak juga Pak? Kalau dari Dayak biasanya yang diberikan tanda itu mando saja. Oh gitu. Ya, Oke. ada mando yang harus dibawa untuk anak-anak yang khusus gitu. Oh gitu. Sebagian mungkin kan ya kalau di keraton-keraton tuh keris ya. Ya, Sebagai penanda jabatan. penanda jabatan itu yang menjadi simbolis dari putra-putra yang ada di luar daerah. Pak Denny ini mengenal Mas Ari awalnya gimana Pak? Jadi kita sering lihat di YouTube, beberapa kali juga ikut dalam grup, cuman kemudian ada ketertarikan, ada suatu ketertarikan bahwa ada tarikan bahwa kita harus ketemu nih, ada sesuatu energi yang saling terkait kan begitu. Ya, ada tarikan energi yang mengharuskan kita harus ketemu nih. Sefrekuensi. Ya, satu frekuensi, vibrasinya mungkin sama kan begitu. Cuman kadarnya lebih kecil saya kan gitu. Jadi udah lama Pak kenal Mas Ari? Secara langsung belum, cuman rasanya itu sudah lama banget kan gitu ya. Begitu ketemu itu rasa sudah cukup lama mengenalnya, padahal baru beberapa kali bertemu saja. Infonya ini Pak Denny itu pernah dibimbing Mas Ari, khususnya scan paslev ya? Iya, scan apa? Scan cakra. Scan cakra. Iya, scan Boleh cakra. diceritain Pak, scan paslevnya bagaimana itu? Jadi scan paslev itu kan kita merunut 3 paslev kita yang paling dominan. 3 paslev kita yang paling dominan, yang itu nanti banyak mempengaruhi kita secara psikologis kan begitu. Nah, kemudian saya pahami bahwa ketika itu saya baca, kok pas gitu. Kok pas? Scan paslev ini, yang ini pas untuk saya yang di bidang pekerjaan ini. Yang ini kok pas dengan karakter saya. Yang ini kok pas kan begitu. Oh, ternyata jalur DNA itu menentukan. Boleh tahu Pak, scan yang pas itu yang seperti apa? Jadi begini, contoh kata ketika kita mempunyai tertarikan kuat di angka, misalnya kan, kebetulan saya seorang akuntan ini. Iya, saya seorang akuntan. Ketika kita punya ketertarikan kuat di angka, kita bisa berimajinasi angka dibolak-balik sedemikian rupa, kita paham. Jadi kebetulan saya sebagai seorang akuntan, ketika ada angka yang disembunyikan itu langsung ngerti. Oh, ini seperti ini. Kemungkinannya yang disembunyikan di sini. Ya, seperti itu. Berarti itu leluhurnya jenengan juga menggeluti hal yang hampir sama. Ya, yang hampir sama, yang memberikan gambaran. Seperti itu cara pemecahannya yang kadang di luar teori yang ada kan begitu. Iya. Soalnya yang namanya angka akuntansi kan sangat erat kaitannya dengan otak kiri. Iya. Otak kiri kan benar-benar hal yang logis, masuk akal, linear seperti itu. Iya. Tetapi harus ada bercerita rasa seninya. Nah, itu yang ada. Gimana ya? Jadi begini. Ketika kita merangkum sebuah logika, tetapi di situ ada sesuatu yang dihilangkan, itu cita rasa seninya kan tidak ada, hambar rasanya kan begitu. Nah, itu pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Dan dalam scan paslev itu ketahuan ya Pak ya? Iya, ketahuan bahwa kenapa sih saya mesti menjadi seperti orang yang sangat teguh pendiriannya. Ada apa sih? Ternyata di scan paslevnya berbicaranya ada pengalaman seperti itu yang menjadikan saya cukup kuat dengan pertanyaan seperti itu. Jadi manfaat yang didapat Pak Denny semakin teguh pendiriannya ya? Iya, karena ada relate sesuatu yang itu memang sangat bisa berguna.
itu menjadi penguat Penguat secara mental ya. mental. Kita mentalnya bertumbuh, kemarin bisa, pasti sekarang bisa. Kalau sebelum mengenal scan password, apakah Pak Denny belum pernah tanya ke Simbah secara langsung? Kalau saya nggak pernah bertanya. Kebetulan kita mempelajari trustnya saja. Oh, ternyata dari A dan B itu berbeda arah sama sekali nih. Nah, kita mau ikut yang mana itu? Mau ikut yang garisnya Dayak atau ikut yang garisnya Jawa? Kebetulan ini bertolak belakang. Sulit kan gitu. Iya. Dari scan Paslab itu ternyata saya di jalur yang berbeda dengan kanan dan kiri kan gitu. Itu yang menguatkan saya. Ya, jadi dirinya Pak Denny ditemukan sendiri ya. Iya. Dengan penguatan, setelah ikut scan Paslab, ini memang jadi diri saya seperti ini. Gitu. Dan untuk scan selanjutnya scan cakra ya. Scan cakra. Itu bagaimana? Jadi scan cakra itu kita melihat potensi cakra apa yang belum optimal di 7 cakra ini. Kita bisa melihat kebetulan waktu scan cakra itu kan saya sudah punya catatan. Kemungkinan cakra saya yang agak kurang di posisi A, B, dan C kan begitu. Saya sampaikan ke beliau, begitu turun, kok sama ini? Iya. Jadi relate-nya gampang sekali sebenarnya. Begitu cakra di situ tidak optimal, biasanya ada sakit di posisi seperti itu. Sakit fisik? Ya. Akan ada terasa kekurangan energi di sini. Ya. Misalnya nih cakra besar ya berkaitan dengan kondisi kondisi sakit perut, kembung dan sebagainya kan seperti itu. Apa yang membuat Pak Denny ingin scan cakra ini? Apakah ketika mengalami sakit terus mencari solusi dari metafisika atau bagaimana? Bukan sebenarnya, bukan. Hanya kita ingin belajar bahwa yang kita punya harus optimal kan gitu. Yang ada di kita harus kita optimalkan. Kebetulan dari 7 cakra misal katakanlah 7 cakra yang optimal hanya 4, 3-nya ya harus kita berdayakan. Mungkin dengan olah napas, dengan apapun supaya bisa bertumbuh kan begitu. Intinya seperti itu. Setelah scan cakra ini dilakukan, solusi apa yang diberikan oleh Mas Arif? Mengoptimalkan cakra-cakra supaya cakra-cakra yang istilahnya di bawah standar itu berkembang, bertumbuh. Ya, kalau bertumbuh kan kita bisa merasakan day-to-day pertumbuhannya itu bisa merasakan, perkembangannya bisa dirasakan. Itu dilakukan dengan cara pernapasan dan meditasi. Iya, seperti itu. Untuk latihan ya, untuk Pak Denny ketika melatih itu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Biasanya nggak terlalu lama, kita hanya 20 menit. Yang penting fokus saja, fokus yang utama. Kalau kemudian 1 jam pun tanpa fokus percuma gitu. Yang penting benar-benar fokus bahwa waktu itu kita gunakan untuk seluruhnya mengolah diri, benar-benar free. Ada keinginan untuk berkembang dan bertumbuh. Dari sekian banyak pengalaman Pak Denny, dari sekian tahun, mungkin berkelana yang mencari seseorang itu, apa yang membuat Pak Denny ini cocok dengan Mas Arif? Kebetulan kita kan berbicara banyak hal nih, secara teknis, secara psikologis, filosofi juga itu nyambung semua. Poin-poin ini nyambung. Berarti kan bukan hanya secara metafisik, tapi secara kemampuan teknisnya beliau juga menguasai. Nah, itu ada direlasikan secara pas gitu. Ya. Masuk akal karena energi itu kan sesuatu yang bisa dirasakan. Betul. Ya. Dirasakan. Untuk perubahan yang telah dirasakan Pak, apa yang paling signifikan? Yang paling signifikan kebetulan kan saya bekerja sebagai seorang auditor beberapa beberapa perusahaan, dan kebetulan saya juga CEO di salah satu BUMD kan gitu ya. Jadi keputusan-keputusan yang saya ambil yang biasanya hanya berdasarkan logika semata, sekarang harus melibatkan rasa yang lebih sebagai seninya di situ. Intuisi ya. Intuisi. Ketika kita bicara data tegas tidak boleh, kemudian sekarang kalau tidak boleh, apa dampaknya bagi mereka? Itu kita pikirkan.
agak lebih panjang berpikirnya. Tidak 1 step, mungkin 2-3 step ke depan yang kita pikirkan. Apa itu malah nggak membuat kita jadi tidak tegas Pak, dengan menggunakan frasa itu? Justru itu akan menjadi simbol kita bahwa kita akan tegas. Karena apapun yang kita putuskan pasti akan punya dampak. Dampaknya kita bisa hitung. Kalau dampaknya memang signifikan, ya sudah tetap kerjakan. Karena itu memang keputusannya seperti itu. Kalau dulu kita masyarakat kan tidak melihat dampaknya, putus saja. Sekarang enggak, putus dan dampaknya kita kalkulasi. Walaupun dampaknya besar, ketika keputusan yang harus diambil tetap diambil. Ya. Untuk kedepannya, Pak Denny masih ingin belajar apa lagi dari masyarakat? Kita mungkin lebih kepada cas orang ya, booster orang, ya membantu teman-teman yang pada posisi ini kan tidak bisa merasakan energinya cukup atau enggak. Ada kan seperti itu. Ya ini yang kewajiban bagi kita yang sudah mulai paham, bukan bisa sudah mulai paham untuk membantu teman-temannya seperti itu. Untuk bisa bermanfaat lagi. Iya. Pertanyaan terakhir Pak Denny, apa ini pesan-pesan untuk pemirsa yang nonton video ini dan teman-teman di grup Kasepuluhan? Ada pesan-pesannya? Jadi gini, kalau kita kemudian ada sesuatu yang tidak pas di hidup kita, lebih baik kita coba merunut genetik kita atau menurut past life kita, supaya kita punya gambaran. Oh, ternyata ada sesuatu hal yang menjadi warisan bagi kita, dan itu sangat dominan dan perlu berdaya. Seperti apakah itu tidak bertentangan ajaran spiritualisme dengan jenjang karir Bapak sebagai CEO, sebagai auditor itu? Karena spiritualisme kan kadang menolak uang Pak, justru inginnya miskin tapi tetap dengan Tuhan. Justru pada posisi ini kita melihat materi itu bukan untuk membesarkan kita, tetapi untuk memberdayakan orang-orang di sekitar kita, untuk sosial dan sebagainya, bukan untuk diri kita sendiri. Ketika kita diberi amanah pegang perusahaan kan gitu, berarti kan kita harus bisa mengelola teman-teman supaya mereka ikut sejahtera, bukan hanya diri kita. Kalau mereka bisa bagus, tentunya akan kembali ke kita. Itu saja sih. Berarti tetap berspiritual dan tetap kaya ya Pak? Bukan kayak cukup saja. Oke, siap ya. Terima kasih Pak Denny pesan-pesannya. Terima kasih. Rahayu.